Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Lavenza Dwicayani, guru kelas 5 SD Negeri Palabuhan Ratu 3, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari beberapa topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yakni Modul 1, Mengenali dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Modul 2, Mendidik dan Mengajar. Modul 3, Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti. Modul 5, Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, Mengenali dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Ibu dan Bapak Guru, ada 3 materi yang ada pada modul 1, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa? Manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita perlu menyelaraskan peran pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, mari kita refleksikan peran kita sebagai pendidik agar dapat menuntun kekuatan kodrat murid-murid menjadi lebih baik. Peran guru sangatlah penting bagi perkembangan murid dengan membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, serta mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, peran guru yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagai pendidik, kita dapat bersikap, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar bagi murid-murid kita. Seorang guru seringkali menjadi inspirasi bagi murid. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus memberikan pengaruh baik dan pengalaman menyenangkan bagi murid. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Tidak hanya materi, tetapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara mengajar akan membekas dan membentuk murid. Modul 2, Mendidik dan Mengajar. Sekolah tidak hanya sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif saja, tetapi juga mengasah keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan. Pada modul 2 ini terdapat 3 materi, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Ibu dan Bapak Guru, pengajaran dan pendidikan memiliki pengertian berbeda. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, sehingga murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal yang bisa pendidik lakukan yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan dengan mengerahkan segala daya upaya
untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Ibu dan Bapak guru, perlu diketahui, sistem pendidikan pada zaman kolonial Belanda berbeda dengan sistem pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Kemudian, sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Sistem pendidikan didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapat pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Sedangkan sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang dikenal dengan slogannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti seorang guru haruslah berkomitmen menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso, yang berarti guru haruslah membangkitkan dan menguatkan semangat murid-muridnya. Tut Wuri Handayani, yang berarti guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan muridnya orang yang mandiri dan merdeka, tumbuh kembang secara maksimal. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Ibu dan Bapak guru, pendidikan yang memerdekakan murid dan selaras dengan zaman dapat menjadi pegangan kita untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki dua bagian utama pada tubuhnya, yaitu jasmani atau lahir dan rohani atau batin. Pendidikan seyogianya mampu memberikan didikan lahir dan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, memandang murid sebagai manusia utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam memandang murid, menentukan tujuan belajar, dan merancang pembelajaran sesuai kebutuhan lahir dan batin murid dan mengembangkannya. Tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lainnya. Proses pembelajaran dapat diterapkan dengan pembelajaran terintegrasi dengan urutan level kognitif yang cocok digunakan dalam pembelajaran. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap individu selalu berubah dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Penyesuaian konteks merupakan pendekatan yang perlu diusahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Pada modul ketiga ini terdapat materi tentang kodrat alam, kodrat zaman, dan asas trikon. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di sekitarnya sehingga mampu membantu mendekatkan murid dengan konteks atau kodrat alamiah. Kemudian, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kita sebagai pendidik harus beradaptasi terhadap zaman dan pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan pada saat itu. Namun tentu harus memilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial, dan budaya Indonesia. Untuk mewujudkan dan menjaga itu semua diperlukan prinsip-prinsip. Menurut Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu kemajuan dan keberlanjutan dari kebudayaan. Konvergen yaitu kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Dan konsentris yaitu kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan kepribadian sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan manusia. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik diharapkan dapat melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, dan memunculkan kehendak atau olah karsa. Menurut Hajar Dewantara, teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan. Kemudian teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai coretan, yaitu pengetahuan dan wawasan. Maka tugas sebagai pendidik untuk memberikan dan memperkuat karakter dan kecerdasan baik kognitif, keterampilan maupun sikap yang baik, dan memperbaiki yang kurang baik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpusat pada murid. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.